Terima kasih kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, setelah sempat ditutup dan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan keagamaan guna mencegah penyebaran penyakit COVID-19, mulai Jumat ini seluruh tempat ibadah di Kota Pekalongan mulai berfungsi seperti sedia kala lagi. Diawali dari masjid-masjid atau musola yang menyelenggarakan Jumatan dan akan segera diikuti oleh tempat ibadah yang lain seperti gereja dan lain-lainnya. Pemerintah Kota Pekalongan mulai hari Jumat lalu mengizinkan semua tempat ibadah, baik musola, masjid, gereja, dan lain-lainnya untuk melakukan kegiatan peribadatan lagi. Meskipun begitu, semua pihak tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Salah satu masjid yang mulai digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sholat Jumat adalah Masjid Al-Ikhlas yang berada di kawasan Budaya Jetayu, Kota Pekalongan. Semua jamaah sebelum memasuki areal masjid harus cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Setelah di pintu gerbang, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan. Baiknya suhu tubuhnya melebihi ambang batas, tidak diizinkan masuk dan didata. Jamaah juga diminta membawa sajadah sendiri. Atau kenormalan kembali tentang COVID-19 ini, kita mulai dari ibadah, tempat-tempat ibadah, ya, masjid maupun musola. Hari ini kita umumkan bahwa yang biasa melaksanakan ibadah sholat Jumat semuanya harus dilaksanakan. Tetapi memang harus memenuhi aturan protokol kesehatan. Wali Kota Pekalongan juga meminta seluruh jajaran lurah dan camat untuk memonitoring masjid, musola, dan tempat ibadah lain yang digunakan untuk kegiatan ibadah. Jika ada yang melakukan pelanggaran kesehatan, agar dilaporkan ke pihaknya agar bisa diambil tindakan. Diharapkan dengan protokol kesehatan yang ketat, penyebaran penyakit COVID-19 melalui tempat ibadah bisa dicegah dan diminimalisir. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, KPU Kabupaten Pekalongan mengaku siap apabila pemilu kepala daerah dilakukan secara e-voting. Namun saat ini belum ada payung hukum yang mengatur pemilu secara e-voting seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. KPU kini fokus melanjutkan tahapan pilkada serentak. Menanggapi adanya wacana e-voting untuk pilkada serentak pada Desember mendatang yang diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pihak KPU Pekalongan masih menunggu perintah KPU Pusat. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU siap menyelenggarakan pemilu bupati dan wakil bupati, baik itu melalui pencoblosan maupun e-voting. Ahyar Budi, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan mengatakan, apabila pilkada serentak menggunakan e-voting, nantinya perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Serta KPU harus melakukan edukasi publik dari tingkat masyarakat bawah hingga atas. Saat ini KPU Kabupaten Pekalongan sedang menyiapkan kembali badan ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan yang sempat berhenti karena pandemi COVID-19. Rencananya tahapan pemilu akan berjalan kembali pada 15 Juni mendatang. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara ya siap, karena saat ini pun beberapa yang lalu karena COVID pandemi ini ditunda kemudian dengan sekarang yang lagi digodok peraturan PKPU itu kan direncanakan tanggal 15 Juni dan sekarang pun kita masih menunggu proses aturan yang kemudian berkaitan dengan nanti pilkada 2020. Adanya pandemi virus corona dan mundurnya tahapan pilkada serentak membuat KPU Kabupaten Pekalongan mengajukan penambahan anggaran. Dari semula anggaran 30 miliar untuk pilkada serentak akan dinaikkan 1,5 miliar rupiah. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Dan pemerintah Kota Semarang kembali menutup sementara satu pasar tradisional. Penutupan pasar ini dilakukan setelah terdapat pedagang yang positif COVID-19. Penutupan Pasar Wonodri di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ini dilakukan mulai hari Jumat 12 Juni 2020 selama 3 hari. Pita garis pembatas dipasang di sekeliling bangunan pasar yang menampung sebanyak 400 pedagang. Tak hanya area pasar, penutupan juga diberlakukan para toko-toko yang berada di luar area Pasar Wonodri. Menurut Camat Semarang Selatan Eko Yuniarto, penutupan Pasar Wonodri Semarang ini dilakukan berdasar usulan warga setelah terdapat 3 pedagang menjalani rawat inap karena kondisi kesehatan yang menurun dan setelah dilakukan tes swab diketahui positif COVID-19.
Mengantisipasi penularan lainnya, pengelola pasar sendiri telah melakukan tes swab ke 30 pedagang pasar lainnya. Jadi memang ini merupakan usulan dari warga dan alhamdulillah disetujui oleh pemerintah kota. Dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan yang hari ini akan melaksanakan bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan penyemprotan di pasar ini. Jadi ini adalah upaya pencegahan supaya paparan COVID-19 ini tidak semakin meluas. Adanya penutupan sementara ini, salah satu pedagang mengaku tak keberatan menutup tokonya walaupun tokonya berada di luar area pasar. Sisi sebagai pedagang ya ada ruginya gitu kan. Ya tapi mau gimana, aturan pemerintah seperti ini ya kita ikuti aja. Penutupan pasar Wonodri ini adalah pasar yang ke-7 yang ditutup sementara oleh pemerintah Kota Semarang sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Setelah 3 hari penutupan untuk sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan, aktivitas pasar kembali dibuka. Jibere Roy, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, pemasangan tempat cuci tangan di pasar tradisional. Tunggu informasi usai jeda berikut ini.